Halo Backpackers. Hari ini kita bakal bongkar tas ransel kita dan kita bakal nunjukin barang apa aja sih yang kita bawa selama traveling ini. Ya, betul sekali. Tas ini dan juga isinya sudah teruji melewati berbagai macam medan, berbagai macam tempat. Dari pantai sampai ke gunung, dari gurun sampai ke hutan, dari tempat yang panas sampai tempat yang dingin sekali. Nah, pengen tahu kan apa isinya? Jadi ikuti terus video ini dan kita bakal langsung bongkar-bongkar tas kita. Iya. Nah, kalau aku pakai tas ransel dari Gregory Maven 45 liter. Dan punya aku Gregory Optik 58 liter. Nah, barang-barang di dalam tas kita ini basicnya bisa dibagi menjadi 3 kategori. Yaitu pertama barang-barang personal, yang kedua barang-barang untuk camping, dan yang ketiga barang-barang kecil lainnya. Oke, ayo kita lihat isinya. Ayo kita bedah tas kita. Nah, kategori yang pertama yaitu barang-barang pribadi. Barang-barang pribadi ini mencakup baju-baju, toiletries, dan juga alas kaki. Nah, pertama kita bakal ngomongin tentang baju-baju. Jadi semua baju kita taruh di dalam kantong-kantong kayak gini. Jadi satu orang punya 2 kantong, yang besar dan yang kecil. In general, untuk kantong yang kecil kita isi dengan barang-barang atau baju-baju yang kecil. Jadi seperti kayak pakaian dalam, baju renang, kaos kaki, shawl, itu semua ada di dalam sini. Sedangkan untuk baju-baju yang agak besar kayak kaos ataupun celana, itu semua kita taruh di dalam pouch yang besar. Nah, sekarang kita bakal bongkar apa sih isi pouchnya, Sam? Ya, pouchku yang besar isinya baju dan celana. Aku selalu bawa celana hiking dan note semua baju kita pasti kita roll kayak gini, karena dengan kayak gini kita bisa lebih gampang simpan dan juga lebih gampang ambil dari pouch ini dan jadi lebih rapi. Selain ini, aku bawa juga kaos tangan pendek 2 biji, kaos tangan panjang 2 biji, 1 celana untuk mandi, celana untuk berenang, dan juga 1 celana pendek untuk jalan-jalan, dan juga 1 celana jeans yang aku pakai ini. Nah, kalau aku isinya mirip sih sebenarnya. Aku juga bawa hiking pants, celana panjang juga. Terus aku bawa 2 celana pendek kalau buat cuaca panas kan. Terus aku bawa juga 2 kaos tangan panjang. Selain itu aku punya kaos tanpa lengan buat kalau lagi panas. Dan sebenarnya aku punya 1 lagi kaos tangan pendek, cuman kaosnya hilang karena diterpa angin, terbang ke bawah angin. Tapi anyway, cukup kok dengan 3 ini aku survive the whole trip. Dan selain itu karena aku nggak terlalu tahan dingin, aku bawa extra layer. Jadi ini thermal legging dan inilah yang menyelamatkan kita waktu kita di pegunungan, apalagi pas dingin. Selain itu kita juga bawa jaket. Dan kita suka jaket yang 3-in-1 kayak gini. Jadi ini outdoor jacket. Dan enaknya kalau jaket kayak gini kita bisa pakai sesuai dengan temperaturnya. Misalnya gini, dingin tapi nggak terlalu berangin dan nggak hujan, kita bisa cuma pakai dalamnya. Karena luarnya ini lebih windproof dan juga lebih water repellent. Selain itu kalau misalnya dingin banget, kita bisa combine dua-duanya. Jadi intinya kita bawa 2 jaket atau 1 jaket tapi kita punya 3 fungsi. Ya, jadi multifungsi dan kita bisa pakai untuk wide range of temperature gitu. Sangat handy kalau kita travel long term dan nggak tahu kita bakal ke tempat yang situasinya kayak gimana. Selain itu untuk cuci baju, untuk cuci baju kita found out kalau cuci baju itu sangat lebih handy kalau kalian pakai deterjen yang batang kayak gini, deterjen solid. Jauh lebih gampang nyucinya pakai tangan daripada pakai deterjen yang liquid. Dan juga karena kita nggak bawa banyak baju, cuma sedikit, kalau seperti yang kalian lihat, mantranya yaitu pakai, cuci, kering. Kalau orang Jawa bilang ciring we, cuci kering 3 we. Jadi kayak gitu kita nggak usah bawa baju terlalu banyak. Iya, dan juga kita sebisa mungkin baju-baju kita terbuat dari bahan merino wool. Karena merino wool itu dia antibakterial, dia anti bau, dan juga lebih cepat kering. Jadi kita nggak harus kayak cuci bajunya tiap hari gitu, kecuali kalau memang lagi harinya kotor atau lagi keringetan banget gitu.
Itu tentang baju-baju, dan sekarang kita bakal ngomongin tentang toiletries. Sebenarnya toiletries kita nggak ada yang spesial, tapi yang mau kita tunjukin di sini, kita taruh semua toiletries kita di dalam sak atau di dalam tempat-tempat kayak gini, di dompet atau di kantong atau even di plastik. Dan karena kita travelingnya banyakan pakai pesawat dan juga nggak beli bagasi, jadi kita pastikan semua liquidnya ada di bawah 100 ml dan juga ditaruh di plastik transparan, supaya nanti waktu lewat airport check atau airport check nggak makan waktu terlalu panjang, jadi cepat semuanya keluar, selesai. Selain itu, karena kita travel during the pandemic, travel pas pandemi, kita juga bawa masker dan juga sanitizer. Nah, di sini kita punya dua macam masker yang disposable dan juga masker yang bisa dicuci dan dipakai ulang. Nah, pertanyaannya, kenapa kita bawa dua masker yang berbeda? Well, karena di beberapa airline dan di beberapa negara untuk terbang itu nggak boleh cuma pakai masker kain kayak gini. Mereka minta pakainya masker yang disposable, masker surgical kayak gini. Nah, jadi kalau dibutuhkan, at least kalian punya dua-duanya. Nah, selain barang-barang ini, kita juga mau ngomongin tentang footwear. Kita nggak bawa sepatu, kita cuma punya satu sepatu dan ini yang kita pakai melewati segala macam medan. Punyaku ini Salomon Outback Mid GTX. Exactly. Dan punyanya Sam Salomon X Ultra 3 GTX. Dan ini cukup kita melewati segalanya dengan sepatu ini. Selain itu, kita juga punya sendal jepit. Nggak spesial sih, sendal jepit biasa. Dan ini handy banget kalau cuman pengen jalan di sekitaran atau cuman butuh buat di kamar. Jadi bawa sendal jepit. Kategori barang berikut, peralatan camping. Nah, kita selalu bawa peralatan camping kita kemana-mana karena kita nggak tahu kan kapan kita punya kesempatan untuk camping waktu jalan-jalan. Jadi kita selalu bawa, dan sekarang kita bakal nunjukin apa aja sih yang kita bawa. Pertama, obviously, yaitu tenda. Tenda ini kita beli dari AliExpress, Lanshan 2-person ultralight tent. Dia lumayan kecil, masuk di backpack dan beratnya cuma 1,2 kg. Tenda yang recommended. Ya. Berikut yaitu sleeping bag. Punya aku juga dari AliExpress, Aegis Max tipe G1, dan punyanya Temi C2 Summit Flame FM3 sleeping bag. Dan kita juga bawa sleeping bag liner buat lapisan di dalam sleeping bag, in case kalau temperatur jadi agak dingin, kita bisa tambah ini supaya bisa jadi lebih hangat. Dan juga kita bawa kasur tiup, ini Thermarest Neo Air X Lite. Ini ringan banget dan juga handy banget untuk dibawa, kecil, bisa dibawa kemana-mana. Dan obviously kita bawa bantal supaya bisa tidur lebih nyenyak. Sebenarnya aku punya satu ekstra bantal untuk menambah kualitas tidur aku. Dan ini fit di dalam backpack dan nggak terlalu berat, so it's good. Dan juga kita bawa poncho untuk hari-hari hujan dan semoga tidak terlalu sering dipakai kan. Other than that, kita juga bawa hiking pole satu set buat hiking, dan juga sarung tangan in case temperatur jadi dingin pas winter atau di atas gunung. Handy. Dan headlight. Ada headlight. Handy banget, harus dibawa. Dan itu kita juga bawa water filter. Ini kalau pas lagi trekking berhari-hari di gunung, jadi bisa filter airnya buat minum. Dan juga pastinya bawa botol minum 1 liter dan setengah liter. Dan ini cukup, bisa di refill. Iya, bisa di refill terus. Ya. Selain barang-barang buat camping, kita juga punya barang-barang buat masak, peralatan masak. Di sini kita punya gelas dan juga kepala kompor. Kepala kompornya kayak gini. Kepala kompor mini. Kayak gini. Jadi dia dibuka terus jadi kayak gini. Dan selain itu kita punya potnya, pennya yang ada pegangannya. Terus kita juga punya cutlery atau alat makan yang ini dari titanium, ini sendok titanium. Sebenarnya ini ada satu set, kita punya garpunya juga, tapi sayangnya garpunya nggak lolos dari airport security, jadi garpunya kebuang. Selain bahan titanium, kita juga punya satu set alat makan dari bahan bambu. Ini barangnya kayak gini.
Ini lengkap. Ini selalu kita bawa kemana-mana karena kita nggak pernah tahu kapan kita butuh alat-alat makan. Selain barang ini kita juga bawa selalu kotak makan karena ini handy kalau misalnya kita punya makanan sisa atau makanan yang kita harus nyiapin makanan buat besok siang atau besok malam. Jadi ini handy buat dibawa. Ya. Dan peralatan camping ini sebisa mungkin kita beli atau bawa yang ultralight karena kita harus bawa ini semua kemana-mana kan. Jadi semakin ringan barangnya semakin comfortable buat kita. Jadi itulah alasan kita milih-milih barang-barang seperti ini. Dan kita juga nge-review beberapa barang dari kita ini seperti tenda kita, hiking pole kita, Juga ponco kita. Jadi kalian bisa ngecek juga di video-video lain kita. Dan juga kita akan bikin review untuk sleeping bag dan juga kasur tiup kita. Jadi stay tuned. Ya, jadi untuk yang mau tahu review barang-barang yang kita pakai, linknya ada di description. Sekarang yang ketiga, terakhir, yaitu barang-barang kecil lainnya. Jadi apa sih barang-barang kecil itu? Ya kayak gadget, kayak tripod, kayak obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bakal lihat barang-barang apa aja sih yang kita bawa. Nah, yang pertama ini nih. Ini ada pouch kecil ini, isinya barang-barang elektronik yang kecil seperti kayak charger HP, travel adapter, dan juga kalau di Indo namanya token ya buat internet banking gitu. Jadi kita selalu bawa itu kemana-mana. Nah, kita punya travel adapter ini, yang kotak ini dia handy karena in case kita ke negara lain yang soketnya plugnya beda, jadi kita bisa tetap pakai charger kita yang sama, nggak perlu beli charger baru. Dan juga ini handynya dia ada USB port 2 biji, jadi kita bisa ngecharge lebih dari satu HP, jadi nggak perlu berantem. Dan berikutnya kita punya gimbal, ini buat stabilizer kalau bikin video, HP-nya bisa ditaruh sini dan bisa bikin video lebih stabil. Ini handy lah kalau mau bikin video yang nice waktu lagi jalan-jalan. By the way, kita punya reviewnya gimbal ini. Jadi kalau pengen tahu gimana sih kualitas gimbalnya, langsung aja cek linknya di description kita. Ya. Berikut juga ini buat HP. Ini sarung HP buat kalau anti air, jadi bisa dipakai waktu berenang atau waktu snorkeling, bisa bikin video atau foto di bawah air. Jadi keren kan? Handy. Dan kita juga bawa satu sak isinya obat-obatan yang basic buat first aid. Jadi ada obat kayak paracetamol, ada buat kayak norit, ada yang buat sakit perut, ada juga termometer karena ya untuk zaman-zaman kayak gini you never know lah. Terus juga ada kayak plaster, jadi obat-obatan standar lah, nothing special. Untungnya karena kita nggak butuh obat-obatan khusus, jadi kita nggak bawa ekstra obat, jadi kita cuma bawa obat-obatan basic. Tapi kalau kalian memang butuh sesuatu yang khusus atau ada obat yang harus banget kalian bawa, jangan lupa buat dibawa. Iya, obviously. Ya. Berikutnya ada kayak sak-sak kecil kayak gini, ini handy buat mungkin bawa makanan ekstra atau buat baju kotor, buat all other things lah. Dan kita juga selalu bawa tali kayak gini, dan tali ini sangat handy, kita sering banget pakai buat bikin kayak tali jemuran atau mau improvise sesuatu waktu pasang tenda, jadi kita selalu pakai tali ini. Dan juga tisu WC. Ini well, at some point kalian pasti bakal butuh ini, jadi nggak ada salahnya dibawa juga. Dan kita juga punya tas anti air kayak gini supaya bisa simpan barang-barang seperti paspor atau mungkin whatever yang harus anti air, HP, jadi supaya nggak kebasahan waktu hujan, atau ini juga bisa dipakai buat berenang karena dia kedap air. Ya. Selain itu jangan lupa buat bawa tas kayak gini. Ini backpack kita ini bisa di fold jadi kecil banget, dan ini handy buat just day trip. Jadi kita cuman nggak perlu bawa. Kalau kita nggak perlu bawa backpack yang gede ini, kita bisa bawa backpack yang kecil ini aja. Dan selain itu jangan lupa buat bawa grocery bag, tas belanja yang bisa dilipat juga karena ini handy. Apalagi kalau kita sering beli makanan, supaya kita nggak pakai plastik terus. Ya, betul. Jadi itu barang-barang kecil kita semuanya, nggak terlalu banyak sih. Tapi ini semua berguna. Well, sekarang tasnya udah kosong, kita udah keluarin semua isi tasnya, kita udah jelasin semua isi tasnya, dan
Anyway, aku punya tips kecil untuk packing. Biasanya kita selalu taruh semua barang-barang camping di main compartment di tengah ini, taruh di paling bawah. Karena itu kan nggak selalu kita pakai. Terus di atasnya peralatan camping kita taruh barang-barang personal kita, baju-baju, toiletries, semuanya taruh di atas. Itu kan bisa, kalau kita perlu tiap hari, kita bisa gampang langsung ambil dari yang paling atas. Dan semua barang-barang kecil lainnya itu kita taruh di tempat-tempat yang lain, seperti ada kayak kompartemen di atas kepalanya ini, ataupun di sak di pinggir atau sak di depan sini. Jadi semuanya easily reachable, kita bisa gampang ambilnya gitu. Jadi itu isi tas kita, dan apa sih sebenarnya yang paling penting kalau mau backpacking? Kalau menurut kita itu yang pasti kita harus punya kompartemen berbeda. Jadi barangnya harus diatur sedemikian hingga jadi tunggu. Sedemikian rupa sehingga. Mulai nih. Itulah barang-barang yang kita bawa selama kita traveling. Jadi apa sih yang harus kita perhatiin kalau mau traveling just with one backpack? Traveling cuma dengan satu backpack, yaitu kita harus pinter-pinter organize barang di dalam backpack kita. Kita harus taruh barang-barang kita di dalam kompartemen atau di dalam kantong-kantong supaya semuanya itu gampang buat diambil, gampang buat dicari, dan gampang juga buat disusun. Nah, selain itu kita juga mesti ingat kalau kita bakal bawa backpack ini kita bakal bawa sendiri. Jadi kalau kita bawa barang terlalu banyak, itu bakal memberatkan kita sendiri. Jadi selalu ingat apa sih yang kita butuhkan. Ini penting nggak ya? Itu penting nggak ya? Gitu, basic needs. Karena ya kalau nggak, as I said, bakal berat waktu kita jalan. Iya. Jujur aja kita selama ini jalan-jalan hanya dengan semua barang ini, kita nggak pernah merasa, oh kenapa ya kita nggak bawa itu, oh kenapa ya kita nggak bawa itu. Jadi basically semua yang kita bawa ini cukup untuk keperluan kita gitu. Ya. Jadi nggak perlu bawa yang terlalu banyak. Betul, jadi semua barang ini udah kita tes selama 1 tahun, dan barang-barang ini cukup banget. Kita nggak perlu beli terlalu banyak pernak-pernik ekstra, dan kita cukup bangga lah ya, kita pulang tasnya nggak beranak, tetap satu backpack gitu. Nah, itulah isi tas kita. Dan kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang barang-barang yang kita pakai, pengen tahu review barang-barang yang kita pakai, langsung aja leave di komen. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, langsung aja semuanya leave di komen, karena kita pasti jawabin satu-satu. So guys, kita ketemu lagi di video selanjutnya, kita ketemu lagi di jalan-jalan selanjutnya, dan pastinya jangan lupa untuk subscribe.